Kerangka kerja untuk desain sistem pengukuran kinerja berbasis proses. PMS tradisional menekankan ketergantungan hierarkis sebagai strategi pengendalian organisasi pada implementasi strategi. Menurut perspektif ini, tujuan pengukuran kinerja adalah satu, untuk menghubungkan kinerja individu dengan pekerjaan organisasi. Dua, untuk menumbuhkan kompetensi dan pertumbuhan bawahan juga merangsang motivasi mereka. Tiga, untuk meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan. Empat, untuk berfungsi sebagai perangkat untuk kontrol dan integrasi organisasi. Desain arsitektur PMS sama memberikan fokus yang jelas pada sistem pengukuran dan indikator yang akan mendorong keputusan dan tindakan manajemen. Memperjelas visi strategi perusahaan menawarkan dasar yang kuat untuk definisi misi proses yang diminta untuk dilakukan untuk berkontribusi pada penciptaan nilai dalam terang strategi perusahaan. Melihat strategi dan organisasi perusahaan dari perspektif proses, menurut perspektif ini, kontribusi untuk menghasilkan nilai dari setiap proses tidak hanya tergantung pada kualitas sumber daya internal dan kompetensi yang dapat diaktifkan oleh proses tersebut, tetapi juga pada kualitas hubungan yang dibangun dengan proses bisnis lainnya. Proses dapat dihubungkan satu sama lain dengan jenis hubungan. Satu, urutan. Karena alasan teknologi atau organisasi, masukan dari beberapa proses adalah keluaran dari proses lain. Untuk dealer mobil, penyelesaian proses pembiayaan diperlukan sebelum memulai proses pemenuhan pesanan untuk penjualan mobil baru. Dua, dukungan. Beberapa proses mungkin mendukung berfungsinya proses lainnya. Dalam kasus dealer mobil, kualitas hasil dari proses diagnosis kerusakan pada penerimaan mobil mendukung perencanaan proses perbaikan mobil karena sangat menentukan efisiensi dan kemanjurannya. Tiga, paksaan. Beberapa proses dapat membatasi pengelolaan proses lainnya. Untuk dealer mobil, proses jaminan kualitas membatasi perencanaan dan pelaksanaan proses perbaikan mobil. Proses seringkali didefinisikan dalam istilah yang cukup abstrak. Penghargaan atas pencapaian tidaklah mudah. Untuk membuatnya sepraktis mungkin, misi proses apapun dapat diterjemahkan tujuan proses yang penargetannya akan membuat pencapaian berbagai dimensi kinerja yang bersirat dalam misi proses menjadi lebih mudah diukur. Menghasilkan keuntungan bengkel mobil, proses tersebut dapat didefinisikan dalam hal pangsa pasar di wilayah lokal, kualitas perbaikan rata-rata, ketaatan waktu pengiriman, profitabilitas proses perbaikan mobil. Setelah tujuan proses ditentukan, untuk mendorong pencapaian kinerja proses dan peningkatannya, tujuan tersebut harus diterapkan ke dalam aktivitas yang menyusun proses. Proses dapat diartikulasikan menjadi fase yang seperti itu. Indikator kinerja utama atau KPI dapat ditentukan untuk setiap tahap proses, sesuai dengan sifat tujuan proses. Proses dapat diartikulasikan menjadi beberapa fase dengan mengikuti dua kriteria berikut. Di satu sisi, aktivitas harus dikelompokkan sedemikian rupa sehingga hasil antara dari setiap fase dapat dengan mudah dan bermakna dihargai. Di sisi lain, aktivitas harus dikelompokkan untuk menghindari tercampurnya kontribusi unit organisasi yang berbeda untuk aktivitas yang sama. Penyelarasan parsial PMS berbasis proses dan organisasi fungsional. Gambar 1, penyelarasan parsial PMS berbasis proses dan organisasi fungsional. Fungsional organisasi, perilaku yang diresepsikan, PMS berbasis proses, perilaku efektif itu celah 1. Memperkuat peran proses di dalam organisasi. PMS berbasis proses, perilaku efektif, proses saat ini, perilaku sebenarnya, itu celah 2. Mengatur KPI,
menghubungkan insentif untuk memproses peningkatan kinerja, mendesain ulang prosedur operasional. Mengisi celah pertama akan membutuhkan pungutan peran organisasi yang mendorong pandangan proses. Manajer proses atau fasilitator proses harus ditunjukkan dengan tugas mempromosikan perbaikan dalam kinerja proses. Bergerak dari indikasi yang ditawarkan oleh sistem pengukuran kinerja. Tim proses harus dibentuk, terdiri dari manajer unit luar biasa yang mengerjakan setiap proses. Tim proses akan memainkan peran integratif, mewakilkan konteks alami untuk diskusi dan mungkin untuk solusi masalah yang disorot oleh PMS. Mengisi celah kedua akan menuntut integrasi yang ketat dari proses berbasis KPI ke dalam sistem pematuan perusahaan. Untuk membuat KPI relevan dengan perilaku orang, file sistem insentif harus dikaitkan erat dengan pencapaian dan peningkatan mereka. Terdapat risiko yang konsisten bahwa prosedur yang ada berdasarkan pandangan fungsional dan organisasi insentif mempromosikan pandangan proses organisasi dapat bertentangan. Representasi skematik dari arsitektur PMS berbasis proses diusulkan dalam gambar 2. Elemen struktural dalam PMS berbasis proses. Visi perusahaan, proses berbasis arsitektur, kinerja struktural, pengemudi proses KPI, unit organisasi, ukuran kinerja. Kasus kriminal CO, keputusan untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis proses. Kriminal CO adalah perusahaan organisasi milik grup minyak multinasional besar. Sebagai hasilnya, manajemen perusahaan menerapkan SAP R3 pada periode 1998. Keputusan yang diambil di tingkat grup, meskipun demikian keputusan diterima dengan baik oleh manajemen puncak Chemical CO karena SAP dipandang sebagai pendorong yang kuat untuk penyebaran praktik manajemen berdasarkan manajemen proses dan ditunjukkan untuk meningkatkan kepuasan pelangganan. Slogan program perubahan yang diartikulasikan dalam 3 langkah. Membuat proses terlihat oleh orang-orang. Memperkenalkan sistem pengukuran kinerja berbasis proses. Menghubungkan penilaian kinerja manajemen dengan kinerja proses. Karena sifat bisnisnya, pengembangan, pembuatan, dan penjualan produk kimia yang berpotensi berbahaya dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Manajemen puncak memutuskan untuk memulai perubahan budaya itu tanpa melemahkan lini manajemen fungsional yang pada saat ini adalah pemilik kebudayaan. Pemilik keduanya, kompetensi teknologi dan pasar yang dibutuhkan untuk bersaing. Diputuskan untuk mendekati, mengukur dan melaporkan kinerja kerja. Teknologi ERP harus mendukung aktivitas pemantauan dan melaporkan untuk proses bisnis utama. Proses pemeliharaan tanaman sangat penting bagi perusahaan di 3 sisi. 1. Biaya sisi. Bahkan jika proses tersebut hanya menyumbang presentasi terbatas dari omset perusahaan, ini adalah salah satu agregat biaya yang paling relevan dapat dikelola dalam waktu singkat dan lebih tinggi lagi. Pemeliharaan tanaman terkait erat dengan meminimalkan risiko gangguan tak terduga dari aliran produksi yang dapat menghasilkan kerugian penjualan potensial. 2. Keamanan samping. Karena standar keselamatan yang diadopsi oleh perusahaan sangat tinggi, pemeliharaan pabrik adalah salah satu pemanfaatan paling
reaktif yang dapat digunakan manajemen untuk mencapai standar perusahaan. 3. Kualitas sisi. Karena pemeliharaan adalah salah satu elemen kunci untuk berfungsinya proses kimia dengan baik, kualitas produk sangat dipengaruhi oleh proses pemeliharaan. Organisasi proyek. Sebuah komite pabrik antar fungsi ditunjukkan oleh manajemen puncak dengan tujuan merancang dan menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis proses untuk proses pemeliharaan pabrik. Komite antara fungsi terdiri dari manajemen fungsional yang bertanggung jawab atas unit operasi yang terutama dilibatkan dalam proses pemeliharaan baik dengan pemasok layanan pemeliharaan maupun sebuah pengguna atau manajemen pabrik. Definisi isi proyek contohan. Pada dasarnya, ada 3 konteks utama pemeliharaan tanaman. 1. Pemeliharaan kehati-hatian. 2. Mengubah pemeliharaan. 3. Perbaikan pemeliharaan. Pertama, pemeliharaan kehatian. Karena pabrik kimia memerlukan pekerjaan pembersihan yang sistematik dan penggantian suku cadang dan komponen yang terkena atau beresiko korosi. 2. Mengubah pemeliharaan. Karena pembagian atau komponen pabrik kimia dapat rusak atau mulai bekerja dari kondisi keselamatan ataupun di bawah standar produktivitas, tindakan segera harus diambil untuk menetapkan kembali kondisi pengoperasian reguler. 3. Perbaikan pemeliharaan. Karena setiap pabrik kimia dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu melalui penggantian atau penambahan bagian dari komponen katup, sekretring, filter, pipa, dan lain-lain. Semua aktivitas ini cenderung disusun dalam proyek pembenahan. Karena proyek-proyek ini memerlukan penjadwalan penghentian produksi. Seringkali isinya dicampurkan kegiatan peningkatan dan pencegahan. Yang umum untuk masing-masing kelompok aktivitas ini adalah 1. Untuk menghasilkan hasil yang berharga dalam hasil restorasi. 2. Manajer perkebunan adalah kuncinya. Pelangganan proses pemeliharaan. Setiap tindakan pemeliharaan untuk membutuhkan penghentian produksi yang penjagaannya. 4. Mempengaruhi kelayakan rencana produksi dan mungkin pemenuhan pesanan penjualan. 5. Diagnosis isi teknis dari kegiatan pemeliharaan mungkin memerlukan kunjungan lokasi atau bahkan pemeriksaan internal bagi instansi untuk menghargai tindakan pemeliharaan ataupun memerlukan kompetensi profesional khusus yang pada akhirnya dapat digabungkan bersama. Melalui wawancara dan lokakarya individu yang melibatkan komponen komite dan sejumlah penggunaan utama AMP atau terutama manajemen bagian struktur proses diklarifikasi dan tahapan komponen diidentifikasikan. Desain model pengukuran. Model pengukuran yang diadopsi diartikulasikan menjadi elemen-elemen berikut, yaitu misi perusahaan. Langkah pertama terdiri dari memperoleh file visi strategis perusahaan. Visi perusahaan menekankan pentingnya menyeimbangkan pencarian untuk pertumbuhan dan keuntungan dengan kebutuhan untuk memastikan lingkungan yang aman bagi karyawan dan komunitas lokal yang menjadi tuan rumah pabrik perusahaan. Banyaknya sumber daya yang dikhususkan oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir untuk program keselamatan dan lingkungan memberikan konsistensi terhadap visi strategis yang dinyatakan oleh manajemen puncak. Kemudian misi proses. Definisi misi proses merupakan latihan yang baik untuk membandingkan perspektif berbeda yang disajikan oleh masing-masing departemen fungsional yang terlibat dalam proses ini. Ini merupakan momen pengakuan formal pertama dan pemahaman timbal balik dari sudut pandang berbeda yang diusulkan oleh orang-orang yang bekerja pada proses yang sama untuk tujuan akhir yang sama. Yang ketiga,
arsitektur proses bisnis. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi proses bisnis utama yang menuntut area pemeliharaan menjelaskan kepada anggota tim bahwa proses pembentukan nilai sebagian besar dikondisikan oleh kualitas hubungan dinamis yang menghubungkan proses yang berbeda dalam sebuah sistem menghasilkan nilai. Yang kedua, sistem proses memberikan semacam pengaruh pada proses lain, terkadang membatasi kinerja mereka. Nah, kinerja AMP dapat dipengaruhi oleh kinerja proses yang terhubung, misalnya ketepatan waktu dan kualitas file proses pembersihan dan jaminan keamanan sangat penting untuk kinerja AMP. Di kedua sisi biaya, dengan baik menyiratkan penggunaan pakaian pelindung yang mengurangi efisien pekerjaan dan sisi waktu. Itu proses sangat penting baik dari sisi waktu maupun sisi kualitas. Yang keempat adalah proses tujuan. Nah, untuk setiap tujuan proses, metrik ditentukan untuk melacak kinerja proses dalam terang misi proses. SAP adalah pemasok dasar data yang dibutuhkan untuk mengisi gudang data kinerja. Yang kelima adalah indikator kinerja utama. Tujuannya adalah untuk memperjelas hubungan internal pemasok, pelanggan yang menghubungkan berbagai fase, dan untuk mengidentifikasi unit organisasi yang bekerja pada setiap fasenya. Konfrontasi konstruktif di antara para manajer unit yang terlibat, di satu sisi membantu orang untuk saling memahami perspektif yang persyaratan yang berbeda dari setiap unit. Di sisi lain, hal itu mungkin identifikasi area kritis dalam pengelolaan kegiatan utama dan menumbuhkan pemikiran berstruktur tentang kecukupan organisasi yang ada untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kemudian adalah pengukuran kinerja unit organisasi. Sejak awal, panitia proyek memilih penerapan lunak sistem pengukuran. Pertama, lokakarya manajemen diselenggarakan selama fase desain untuk membuat orang mengenal perspektif proses. Selama lokakarya, para manajer fungsional diminta untuk mengidentifikasi dan menyarankan ukuran kinerja yang dapat berguna untuk pemantauan dan pengelolaan MP. Selain itu, sistem pengukuran berbasis proses juga disajikan terutama sebagai alat yang tersedia bagi manajer lini untuk membantu mereka mengidentifikasi bidang peningkatan kinerja yang berada di bawah kendali mereka. Sementara, sedikit penekanan diberikan pada valensi tanggung jawab dari sistem pengukuran baru. Dan berikutnya adalah kesimpulan dari artikel ini. Yang pertama, pengukuran berbasis proses PMS dapat memfasilitasi pengenalan proses bisnis sebagai mekanisme yang dapat mengarahkan operasi sehari-hari untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, ukuran berbasis proses dapat mewakili bahasa yang sama, di mana orang-orang sangat tenggelam dalam organisasi fragmentasi secara fungsional dapat berkomunikasi. Yang ketiga, langkah-langkah berbasis proses yang menunjukkan bukti ketidakcukupan organisasi fungsional dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dalam mengaktifkan pemikiran ulang tentang struktur dan mekanisme organisasi. Demikianlah penampilan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.